Sobat Cendekia, salam Cendekia. Ketemu lagi dengan saya, Mentor Tabihan Cendekia. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi untuk membahas TKP atau tes karakteristik pribadi untuk seleksi kompetensi dasar atau tes kompetensi dasar bagi teman-teman yang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS, seleksi sekolah kedinasan, dan juga TKD Akmil tahun 2026. Teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan semua bentuk informasi dari kita, teman-teman boleh follow akun media sosial kita di tabiancendekia.co, dan teman-teman boleh subscribe akun channel YouTube kita di Tabian Cendekia agar teman-teman tidak ketinggalan video dari kita. Bunyikan loncengnya. Dan teman-teman, kalau teman-teman sedang mempersiapkan diri untuk belajar agar belajarnya terbimbing, terarah, dan dibantu oleh mentor yang berpengalaman di bidangnya, teman-teman boleh bergabung menjadi bagian dari Tabian Cendekia. Untuk daftar kelas dan jumlah yang harus dipenuhi oleh teman-teman, boleh kunjungi untuk brosurnya ada di media sosial kita tabiancendekia.co gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar dari rumah, teman-teman kita juga akan terus update mengenai soal-soal terbaru, soal-soal HOTS, seleksi kompetensi dasar maupun materi-materi akademik lainnya. Baik, kesempatan ini kita mau membahas mengenai tes karakteristik pribadi. Kita mau mulai pembahasan kita dari soal nomor 1, teman-teman. Ya, mari kita coba untuk melihat dan kita coba berikan jawabannya, teman-teman. Ini dia soal nomor 1. Anda adalah seorang koordinator dalam tugas kelompok di kampus. Setelah file laporan yang Anda susun dibagikan kepada anggota kelompok, salah satu teman memprotes karena ketika dibuka di laptopnya, tampilan tabel dan spasi menjadi tidak rapi. Hal ini terjadi karena versi aplikasi pengolah kata di laptopnya berbeda dengan yang Anda gunakan. Sementara itu, waktu pengumpulan tugas tinggal beberapa jam lagi. Sikap yang paling tepat agar pekerjaan kelompok tetap selesai tepat waktu. Teman-teman, ini adalah soal profesionalisme. Jadi khusus TKP biasanya ada diberitahu soal ini tentang apa ya. Jadi teman-teman, soal profesionalisme maka kita sebenarnya lebih mudah mencarinya kalau kita sudah memahami kata kunci. Yang intinya jangan buat persepsi di soal TKP. Jangan beranggapan yang lain selain daripada kata-kata kunci yang ada di dalam soal TKP. Jadi kita hanya menyelesaikan soal berdasarkan soal pada TKP, bukan berdasarkan pendapat perasaan pribadi. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, memintanya mencoba memperbaiki sendiri tampilan dokumen di laptopnya. Oke. Menyarankan teman tersebut mencari solusi di internet, mengirim ulang file dengan menyesuaikan format dokumen, menyarankan teman menginstal aplikasi yang versi yang sama, meminta bantuan teman lain yang lebih paham teknologi. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Coba teman-teman komen, sampaikan jawabannya di kolom komentar. Semoga teman-teman sudah memberi jawabannya ya. Kita akan coba melihat. Jadi balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di TKP itu kata kunci adalah modal penting. Itu yang harus teman-teman pahami. Maka dari itu kita coba lihat pembahasannya, teman-teman. Kalau kita bertemu dengan materi profesionalisme, maka kita wajib mencari kata kunci atau opsi yang ada hubungannya dengan kata kunci ini, teman-teman. Mana dia? Yang pertama adalah bertanggung jawab. Kalau kita bertemu dengan soal profesionalisme, maka kita wajib mencari jawaban yang bertanggung jawab, menunjukkan bertanggung jawab. Lalu menunjukkan memberikan pelayanan yang maksimal, memberi kinerja yang maksimal, dan juga solutif. Di dalam soal profesionalisme, ketika dia berhadapan dengan dua masalah atau case, maka keduanya harus bisa berjalan bersamaan tanpa meninggalkan satu masalah yang lain, teman-teman. Itulah yang disebut dengan solutif, ya, solusi terbaik. Mengutamakan pekerjaan, kita harus loyal, mengutamakan pekerjaan, itulah yang dimaksud dengan profesionalisme. Dan juga efektif, cepat dan tepat, tanpa bertele-tele, dan juga kalau bisa langsung kita eksekusi, teman-teman. Itulah yang bisa aku bantu teman-teman kata kunci ini supaya kita bisa mencari soal profesionalisme. Dari kata kunci ini bisa kita lihat jawabannya, teman-teman. Memintanya mencoba memperbaiki sendiri. Kalau dia memperbaiki sendiri berarti kita tidak berperan di situ. Ya kan? Berarti jawaban A itu salah, teman-teman. Menyarankan teman tersebut mencari solusi di internet dengan terkait perbedaan ini juga sama. Kita tidak berperan di situ. Berarti kita tidak profesional. Padahal di sini kita adalah sebagai koordinator, ya kan, dalam kelompok. Maka yang B juga salah, teman-teman. Yang C mengirimkan ulang. Nah, ini bisa jadi jawaban yang benar, teman-teman. Menyarankan teman tersebut menginstal aplikasi dengan versi yang sama.
Di sini kita ada peran karena kita memberitahu aplikasi kita dan menyarankan teman kita mendownload aplikasi yang serupa. Bisa jadi ya, meminta bantuan teman lain yang lebih paham teknologi. Ini melibatkan orang lain atau melemparkan tanggung jawab, ya kan? Dan juga untuk mengecek, bukan memberi solusi, untuk mengecek. Padahal di soalnya sudah diberitahu masalahnya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu mencek lagi, ya kan? Maka yang salah. Oke, jadi antara dua kemungkinan. Jadi kalau dua kemungkinan itu biasanya antara poin 5 atau poin 4, teman-teman. Mari kita lihat mana yang poin 5, mana yang poin 4. Teman-teman, poin 5 itu ada di C, teman-teman, ya. Sementara poin 4 itu ada di D. Oke, jadi teman-teman kalau soal TKP kita usahakan untuk mencari opsi yang bernilai 5 atau 4. Jangan ke bawah lagi, teman-teman, karena itu akan mempengaruhi kumulatif nilai terhadap perankingan nanti. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu soalan yang pertama. Sementara itu kita akan lihat soalan yang kedua. Soalan kedua ini khusus untuk latihan teman-teman. Teman-teman boleh save video ini. Teman-teman boleh post dulu dan berikan jawabannya di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan jawaban teman-teman semua di sana. Oke, teman-teman ya. Ini soal nomor 2. Soal ini masih sama ya. Soal ini adalah soal profesionalisme, teman-teman. Oke. Nah, kita coba untuk soal yang berikutnya. Soal berikutnya adalah soal nomor 3, teman-teman. Soal nomor 3 ini sudah berbeda dengan soal nomor 1 dan nomor 2 karena ini adalah soal jejaring kerja. Kemarin di video kita sebelumnya sudah kita bahas bahwa ada 6 materi di TKP, teman-teman. Apa saja nanti silakan scroll di bawah. Kita sudah ulas itu kemarin ya. Mari kita coba baca soalnya, teman-teman. Andra adalah admin grup WhatsApp kantor sekaligus kepala tim operasional. Jadi dalam kasus ini si Andra punya dua peran. Dia adalah sebagai admin grup sekaligus kepala tim operasional. Suatu malam setelah jam kerja terjadi perdebatan panas di grup, ya kan? Antara beberapa anggota tim terkait kesalahan dalam pembagian tugas proyek. Perdebatan tersebut mulai melibatkan banyak anggota tim lain dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang lebih besar. Oke, lihat ini jejaring kerja, teman-teman. Sebagai pimpinan tim sekaligus admin, tindakan apa yang tepat untuk Andra lakukan? Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Boleh pause dulu video ini, sampaikan jawabannya di kolom komentar, teman-teman. Ingat lagi-lagi bahwa soal TKP itu kata kunci menjadi modal penting, teman-teman. Oke, jadi kata kuncinya di sini adalah perselisihan. Ada perselisihan ya, atau perdebatan panas lah kita katakan ya. Kemudian lalu menimbulkan kesalahpahaman. Oke. Nah, kira-kira sebagai admin grup dan pimpinan apa yang harus dilakukan Andra? Mengarahkan anggota tim di grup untuk menghentikan perdebatan sementara menjadwalkan pembahasan. Dia memberi solusi untuk menjadwalkan, teman-teman. Ini bisa jadi jawaban benar ya. Yang B, menghubungi beberapa anggota tim yang terlibat secara pribadi. Jadi dia menghubungi hanya beberapa orang yang terlibat di situ untuk mengetahui penyebab perdebatan sebelum menentukan langkah. Dia untuk mengetahui ya sebelum melakukan tindakan. Berarti belum ada tindakan, teman-teman. Di B ya, mengingatkan seluruh anggota grup agar menjaga etika komunikasi dan menyarankan agar pembahasan dilakukan di saat jam kerja. Ini bisa jadi, teman-teman, mengedepankan etika komunikasi dan dibahas di jam kerja, menenangkan situasi dan menyampaikan bahwa masalah akan dibahas bersama pada rapat tim sehingga diskusi di grup tidak perlu dilanjutkan. Nah, ingat teman-teman, ini termasuk jawaban yang positif ya. Ada 3 jawaban yang positif, tetapi di sini teman-teman dia perlu untuk menyesuaikan lagi karena akan dibahas pada rapat tim. Berarti kita perlu waktu di sini, ya kan? Yang E, menginstruksikan anggota tim yang terlibat menghentikan perdebatan di grup, meminta mereka menyampaikan pesan melalui pesan pribadi. Oke, ini tidak menjadi solusi karena kalau menyampaikannya dengan melalui pesan pribadi berarti akan muncul masalah baru di situ. Ingat, kalau kita di dalam soal TKP, kalau kita menyelesaikan soal, carilah jawaban yang tidak memunculkan masalah baru. Itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi kata kunci di dalam jejaring kerja ada ini, teman-teman ya. Silakan dilihat, silakan di-post, teman-teman. Kolaboratif itu artinya kerjasama, lalu terbuka itu tidak menutup diri terhadap orang lain, terhadap orang di sekitar, utamanya terhadap orang-orang di sekitar kita di tempat kita kerja, teman-teman ya. Kemudian mengembangkan diri dan orang lain artinya
yang bisa berkembang tidak hanya diri kita, tetapi ketika kita sudah mengerti, mengetahui terhadap sesuatu hal pekerjaan, kita juga harus membagikannya kepada rekan kerja. Itulah yang disebut dengan jejaring kerja. Lalu umpan balik, feedback teman-teman. Jadi kalau teman kita bertegur sapa, kita harus umpan balik. Sebaliknya kalau teman kita sedang ada masalah, kita juga harus umpan balik. Lalu komunikatif, komunikatif artinya ada komunikasi yang baik, ya. Itu teman-teman ya, komunikasi yang tanpa menimbulkan masalah. Dari sini teman-teman kita bisa mencari jawaban, oke? Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Mari kita lihat ya. Mengarahkan anggota tim menghentikan perdebatan, apakah itu menjadwalkan pembahasan masalah? Oke. Ini solusi ya, menjadwalkan pembahasan masalah teman-teman. Menghubungi beberapa anggota tim yang terlibat, ini jawaban yang salah karena dia hanya menghubungi beberapa. Sementara perdebatan ada dalam grup teman-teman ya. Yang C, mengingatkan seluruh anggota agar menjaga etika komunikasi di grup. Ini bisa jadi jawabannya karena menjaga etika dan menyarankan pembahasan dilakukan saat jam kerja. Oke. Kemudian menenangkan situasi, menyampaikan bahwa masalah akan dibahas bersama pada saat rapat diskusi di grup, tidak perlu dilanjutkan. Oke teman-teman, di sini ada rapat yang mungkin butuh waktu lama ya teman-teman ya. Jadi antara sini mana jawaban yang benar teman-teman? Ya kalau menurut aku jawaban yang benar itu adalah di A teman-teman. Ya kan? Kenapa? Karena dia mencoba menenangkan dan sekaligus memberi solusi teman-teman. Mari kita lihat poinnya ya. Skor jawaban teman-teman. Iya, jawaban yang benar itu adalah A. A adalah jawaban bernilai 5, sementara C adalah bernilai 4. Lagi-lagi aku ingatkan, teman-teman usahakan untuk memilih jawaban bernilai 4 atau bernilai 5 atau minimal bernilai 4. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah soal latihan untuk soal nomor 4. Teman-teman boleh pause video ini, sampaikan jawaban teman-teman semua di kolom komentar sebagai latihan teman-teman. Apakah itu benar atau salah? Nanti kita akan diskusikan di grup teman-teman. Kita akan responsif menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, gitu ya. Oke teman-teman, aku ingatkan lagi bahwa kita di Tabian Cendekia sedang membuka kelas untuk teman-teman yang mempersiapkan diri untuk seleksi CPNS, seleksi sekolah kedinasan dan juga TKD Akmil tahun 2026. Oleh karena itu teman-teman boleh lihat brosurnya dulu di media sosial kita tabiancendekia.co. Teman-teman juga boleh subscribe konten ini, channel YouTube kita di Tabian Cendekia. Bagikan video ini kepada rekan, saudara, dan sahabat kalian agar mereka juga bisa mendapatkan soal-soal latihan. Gitu teman-teman ya. Baik, silahkan jawab teman-teman soal nomor 4 ini dan sampaikan di kolom komentar. Kita lanjutkan untuk soalan yang nomor 5. Ini adalah soal jejaring kerja yang bersamaan dengan soal nomor 3 tadi. Kita lanjutkan ke soal nomor 5 teman-teman. Soal nomor 5 ini ialah soal tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK teman-teman. Nah, mari kita lihat ya soalnya. Raffi adalah seorang pengajar di sebuah lembaga bimbingan belajar. Setelah selesai mengajar, ia sedang menyusun laporan hasil tryout menggunakan aplikasi pengolah dokumen di laptopnya yang harus segera dikirim melalui email kepada pimpinan. Ini TK, ada penggunaan aplikasi, ya kan? Dan juga ada penggunaan laptop. Oke. Nah, dan juga ada penggunaan email teman-teman ya. Ini jelas ini TK. Pada saat yang sama beberapa siswa datang meminta penjelasan mengenai soal tryout yang telah mereka kerjakan beberapa hari. Tindakan yang paling tepat, tindakan apa yang paling tepat berhubungan dengan peran si Raffi dan juga TIK. Memberikan nomor WhatsApp kepada siswa agar mereka dapat menanyakan pembahasan soal melalui pesan chat setelah. Padahal mereka sudah selesai, sudah datang ya, nggak mungkin kita tunggu nantilah, tunggu selesai gitu ya. Itu terkesan ada pelayanan yang kurang maksimal teman-teman. Meminta siswa menunggu sampai laporan selesai, ini sama ya. Setelah laporan selesai dikerjakan, lalu membahas. Menyarankan siswa mencari pembahasan soal yang serupa melalui video pembelajaran di YouTube. Teman-teman, di sini tidak ada peran kita, tapi ini ada penggunaan teknologi di sini karena dia belajar dari YouTube, ya kan? Peran kita di sini adalah sebagai pemberi saran, teman-teman. Karena ini soal TK, ini bisa jadi jawaban benar karena ada penggunaan teknologi. Mengirimkan file pembahasan tryout dalam format PDF melalui WhatsApp group. Nah, ini juga bisa ya. Jadi dia menyampaikan melalui WhatsApp group ada penggunaan teknologi agar siswa dapat mempelajari terlebih dahulu. Teman-teman di sini karena siswanya sudah datang, ini bisa jadi jawaban yang benar. Kenapa begitu, Kak? Karena dia sudah datang sementara si Raffi sedang ada tugas, maka diberikan dulu pembahasannya ya agar dipelajari.
Lalu kemudian setelah urusan si Raffi selesai, baru dia mengajarkan kembali, gitu ya. Menjadwalkan sesi pembahasan melalui aplikasi conference seperti Zoom atau Google Meet setelah laporan dikirimkan. Sama dengan yang A, yang B, yang E ya. Kenapa sama? Karena sama-sama menunda atau setelah pekerjaannya tadi selesai. Padahal tadi di awal sudah aku ingatkan bahwa soal TKP itu harus solutif. Ya, dua masalah ketika berhadapan harus bisa keduanya diselesaikan tanpa meninggalkan satu masalah yang baru. Maka yang A, yang B, dan yang E kita eliminasi karena itu adalah jawaban yang salah, teman-teman. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Kata kunci adalah modal. Ingat ya, teman-teman. Kalau kita bertemu dengan soal TIK, teknologi informasi dan komunikasi, maka kata kunci yang wajib kita tahu adalah adaptif. Adaptif artinya dia mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan situasi yang ada di tengah-tengah pekerjaan ataupun masyarakat, teman-teman. Lalu berani mencoba kalau dia belum mengerti, kalau dia belum tahu, dia mau belajar, teman-teman. Dia mau belajar menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi itu ya. Lalu inovatif itu dia kreativitasnya tinggi, teman-teman. Dia mau terus mengembangkan. Misalnya dia sudah mengerti menggunakan Word, lalu dia berusaha untuk mempelajari semua aplikasi dalam Word misalnya gitu. Itu inovatif, teman-teman. Jadi dia terus mengembangkan kompetensinya ya. Terampil itu artinya dia cepat tanggap dan cekatan, teman-teman ya. Jadi dia cekatan. Kemudian memahami penggunaan teknologi. Oke, itu ya. Inilah 5 kata kunci yang wajib teman-teman pahami kalau ketemu dengan soal TK. By the way, aku mau kasih tahu bahwa soal TK ini adalah soal yang paling sering muncul belakangan ini karena ASN itu dituntut mampu memahami dan menggunakan secara maksimal teknologi informasi. Maka ini adalah soal yang wajib teman-teman pahami. Silakan pause videonya atau screenshot, catat kembali di buku kalian. Oke, dari sini kita bisa lihat antara C dengan D, kira-kira mana jawaban yang bisa cepat memberi solusi dan juga menggunakan teknologi, ya kan? Maka jawaban yang benar itu adalah dodol, teman-teman. Dodol adalah jawaban bernilai 5, sementara poin 4 ada di C. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi dia memberikan file PDF lalu memberikan pengarahan agar dipelajari terlebih dahulu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita coba lagi untuk pembahasan nomor 6S. Itu adalah soal terakhir ternyata. Teman-teman, ini adalah soal terakhir berkaitan dengan TIK. Gunakanlah kata kunci tadi untuk menyelesaikan soal ini. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman sudah menyelesaikannya, silakan sampaikan jawaban teman-teman semua di kolom komentar. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Karena TKP itu tidak mudah, itu bisa kita bilang relatif tidak mudah, tetapi banyak juga yang tidak mendapatkan nilai maksimal, teman-teman. Ya kan? Mengenai itu sudah aku ulas di video kita sebelumnya bahwa TKP itu sangat penting dalam mempengaruhi perankingan. Teman-teman boleh lihat mengapa saya berikan argumen bahwa TKP itu mempengaruhi perankingan, sudah saya ulas di video kita sebelumnya. Teman-teman boleh scroll ke bawah ya, teman-teman. Baik, teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi dari kita, teman-teman boleh subscribe akun channel kita di Tabian Cendekia, bagikan kepada teman dan sahabat kalian agar mereka juga punya soal latihan yang serupa, dan teman-teman juga boleh follow akun media sosial kita di tabiancendekia.co agar teman-teman semua tetap update informasi, karena kita akan selalu update informasi di media sosial. Itu, teman-teman, semoga teman-teman tetap semangat dan sehat selalu mempersiapkan seleksi kompetensi dasarnya. Gitu, teman-teman, karena persaingan itu pasti dan kelulusan itu dipersiapkan. Salam cendekia.